Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa Haidar Ali dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai pengertian kurikulum menurut para ahli. Baik, yang pertama menurut Robert Zeiss. Robert Zeiss memberikan pengertian bahwa kurikulum is a resource of subject matter to be mastered, yang artinya kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, menurut Seller dan Miller. Miller-Seller pada tahun 1985 mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Yang ketiga menurut Taylor. Taylor pada tahun 1985 mendefinisikan bahwa kurikulum adalah isi pendidikan, daftar mata pelajaran atau mata kuliah, pengalaman pendidikan, daftar mata pelajaran atau mata kuliah yang harus dipelajari, bidang studi, dan aktivitas belajar yang direncanakan. Demikian penjelasan kurikulum menurut para ahli. Untuk selanjutnya mengenai konsep kurikulum. Ada tiga konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai hasil. Baik, yang pertama adalah kurikulum sebagai ide. Dalam proses pengembangan kurikulum sebagai ide atau konsepsi ini terlihat jelas pada waktu proses awal, yaitu proses ajang pendapat atau deliberation. Baik dalam suatu tim yang masing-masing anggotanya mempunyai kedudukan sejajar maupun dalam suatu pertemuan konsultasi antara beberapa pengambil keputusan. Dalam situasi pertama, di mana setiap anggota tim mempunyai kedudukan sejajar, anggota yang mempunyai kurikulum sebagai konsepsi yang jelas dan dapat meyakinkan anggota lainnya akan idenya tersebut akan mempengaruhi bentuk kurikulum sebagai ide yang diterima tim. Dengan perkataan lain, kurikulum yang ada pada dirinya akan menjadi kurikulum yang dimiliki tim. Yang kedua adalah kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai hasil. Sebagai hasil belajar, kurikulum adalah suatu produk. Isi dari produk itu beraneka ragam. Ada yang berupa pengetahuan siap, ada pula yang berupa keterampilan, baik yang bersifat keterampilan kognitif, afektif, maupun keterampilan motorik, serta ada juga yang berupa produk afektif. Demikian Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.